Ibu Kurni, apa yang dilakukan oleh Egy Sujana menemui Jokowi itu sebuah pengkhianatan dalam perjuangan? Ini ada surat Al-Hud ya, surat Hud 112. Allah tuh memerintahkan kita untuk istiqomah di jalan yang benar, sebagaimana kami telah perintahkan kepadamu. Dan itu dipahami juga oleh Bang Egy Sujana, ya kan? Nah, kalau Anda bertanya itu, datang ke sana ujuk-ujuk tanpa sebab, tanpa memberitahu kawan seperjuangan, padahal jelas-jelas ini merupakan kontradiksi, kontraproduktif, bahkan sangat berlawanan. Kita menyebutnya apa? If you say itu adalah betrayed atau pengkhianatan, I'm not saying that, tapi mungkin seperti itu begitu. Ibu merasakan itu? Sangat, sangat ya, sangat. Jagad politik dan aktivisme hukum nasional kembali diguncang kabar panas. Konflik internal yang selama ini tersembunyi kini pecah ke ruang publik dan memicu polemik serius. Seorang pengacara senior yang selama bertahun-tahun berada di garis depan perjuangan hukum akhirnya angkat bicara. Pernyataannya bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang fondasi gerakan yang selama ini dikenal militan. Pengacara Kurnia Triroyani secara terbuka menyebut langkah ketua tim pembela ulama dan aktivis Egy Sujana yang menemui Presiden Jokowi di Solo sebagai bentuk pengkhianatan di tengah perjuangan. Oke. Menurut Ibu Kurni, apa yang dilakukan oleh Egy Sujana menemui Jokowi itu sebuah pengkhianatan dalam perjuangan? Ini ada surat Al-Hud ya, surat Hud 112. Allah tuh memerintahkan kita untuk istiqomah di jalan yang benar, sebagaimana kami telah perintahkan kepadamu. Dan itu dipahami juga oleh Bang Egy Sujana, ya kan? Nah, kalau Anda bertanya itu, datang ke sana ujuk-ujuk tanpa sebab, tanpa memberitahu kawan seperjuangan, padahal jelas-jelas ini merupakan kontradiksi, kontraproduktif, bahkan sangat berlawanan. Kita menyebutnya apa? If you say itu adalah betrayed atau pengkhianatan, I'm not saying that, tapi mungkin seperti itu begitu. Ibu merasakan itu? Sangat, sangat ya, sangat. Dalam wawancara terbarunya, Kurnia tidak menahan kekecewaan. Ia menggambarkan kondisi TPUA seperti berada di medan perang yang genting, namun justru ditinggalkan oleh nahkoda sendiri. Ia mengatakan, jika ini diibaratkan perang dan berada di saat paling kritis, maka seorang nahkoda seharusnya tidak meninggalkan atau melemparkan kawannya ke tengah lautan. Yang saya masukkan adalah begini ya, ini jika diibaratkan sebagai perang, perang ini sedang pada genting-gentingnya begitu. Maka yang harus dilakukan oleh para balanya itu adalah saling mengkonsolidasikan diri bersama-sama, kompak dan menyusun kekuatan. Jadi bukannya berlari meninggalkan kawan begitu. Nah, jika dia adalah nahkoda, bukan dia melemparkan kawannya ke tengah lautan begitu. Menurut Kurnia, pertemuan Egy Sujana dengan Presiden Jokowi pada 8 Januari 2026 dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan anggota tim lainnya. Ia bahkan mengaku baru mengetahui pertemuan tersebut dari informasi pihak luar. Langkah inilah yang kemudian memicu konflik terbuka di internal TPUA. Tak lama setelah kritik keras disampaikan, Kurnia Triroyani mengungkapkan bahwa dirinya resmi dipecat dari kepengurusan TPUA. Alasan pemecatan disebut karena ia dianggap tidak patuh dan menciptakan disharmoni di dalam organisasi. Namun, tudingan tersebut dibantah keras. Kurnia menegaskan bahwa selama hampir 4 tahun, ia dan rekan-rekannya berjuang secara pro bono tanpa bayaran sepeser pun demi mendapatkan kepastian hukum atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Joko Widodo ke Barreskrim itu adalah bagian dari rangkaian rigid usaha-usaha yang kami lakukan sebagai anak bangsa yang mencintai bangsa ini. Ya, jadi saat melaporkan ke Barreskrim itu ide Bang Egy yang kita turuti. Saya pada saat itu sedang sangat sibuk di PIK 2. Ya, perlu Abang ketahui bahwa semua proyek kami ini adalah proyek pro bono. Lahir dari kesadaran kecintaan kepada bangsa, maka no one cent, tidak ada 1 sen pun at all. Ya, jadi benar-benar kalau kami berangkat sidang bayar sendiri, makan siang sendiri, begitu kan? Kalau seandainya kami dikalahkan karena NO, need on fund transfer clerk oleh hakim-hakim, dan itu kebanyakan seperti itu begitu, maka kami akan banding. Ia menyebut perjuangan itu tidak ringan, bahkan harus dibayar mahal dengan status tersangka yang kini melekat pada dirinya dan beberapa anggota tim lainnya.
Dalam pernyataannya, Kurnia juga menyinggung kondisi kesehatan Egy Sujana yang diketahui tengah berjuang melawan kanker stadium 4. Ia menduga faktor usia, penyakit serius, serta kekhawatiran kembali masuk penjara menjadi alasan dibalik langkah kompromi tersebut. Kurnia mengingat kembali ucapan Egy yang menurutnya sangat membekas, bahwa dirinya sudah tua, sakit, dan tidak ingin lagi masuk penjara. Namun di titik inilah Kurnia menyatakan kekecewaan mendalam. Ia menyayangkan jika seorang tokoh yang selama ini dikenal keras dan konsisten akhirnya dianggap takluk atau diakuisisi oleh strategi politik kekuasaan. Dampak manuver ini disebut tidak hanya mengguncang internal TPUA. Kurnia meyakini Habib Rizik Syihab sebagai salah satu pendiri utama TPUA akan sangat kecewa dan marah atas langkah tersebut. Oke, apa reaksi Habib Rizik? Enggak, saya tidak pernah ada komunikasi dengan Habib ya. Tapi memang ada yang menanyakan ke saya tentang apakah kami tahu begitu. Ya kita apa adanya, kita nggak tahu apa-apa. Saya tanyakan ke Bang Rizal, memang Bang Rizal tahu? Ya boro-boro saya yang nggak tahu lah gitu. Bang Azam tidak ada yang tahu. Atau mungkin Ibu Kurnia mendapat informasi reaksi Habib Rizik terkait pertemuan Egy Sujana dan Jokowi? Sampai tahun ini saya belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kira-kira akan seperti apa reaksi Habib Rizik selaku pendiri TPUA ini? Habib itu kan orang yang sangat very clear and loud tentang kebenaran dan keadilan. Beliau itu ya namanya, saya mempercayai banget bahwa beliau adalah zuriat Rasulullah yang sangat memegang kaidah Islam dan syariah gitu ya. Yang hak dan yang batil tidak akan tercampur begitu. Dan kalau beliau tahu seperti ini, menurut saya pasti akan extremely upset, marah gitu. Menurut saya begitu. Menurut Kurnia, prinsip kebenaran yang selama ini dipegang teguh tidak akan mentoleransi langkah yang dianggap mencederai keadilan. Kekecewaan juga datang dari barisan pendukung militan di akar rumput, terutama kalangan emak-emak yang selama ini setia mengawal persidangan secara sukarela, tanpa bayaran, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga. Bagi mereka, kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun disebut runtuh hanya oleh satu pertemuan di Solo. Meski kini telah dipecat dan merasa ditinggalkan oleh pemimpin yang dulu ia hormati, Kurnia Triroyani menegaskan satu hal. Ia tidak akan mundur. Baginya, berjuang bukan soal jabatan atau posisi, melainkan soal istiqomah. Bertahan di jalan yang diyakini benar, apapun resikonya. Ia menegaskan, berjuang untuk kebaikan itu mulia, tetapi jauh lebih mulia tetap bertahan dalam keistiqomahan. Jangan putar haluan, jangan berbalik badan. Hadapi. Pemirsa, konflik ini bukan sekedar perbedaan sikap. Ia membuka pertanyaan besar tentang konsistensi, kekuasaan, dan harga sebuah perjuangan. Bagaimana kelanjutan polemik ini? Apakah TPUA akan terpecah atau justru menemukan arah baru? Kami akan terus mengawal perkembangan selanjutnya. Saya Hendro Atmoko. Sampai jumpa di video berikutnya.